Sekarang kita coba membahas tentang distribusi probabilitas diskrit. Distribusi probabilitas diskrit. Nah, kita tidak mengambil keseluruhan interval ya. Misalnya, fungsi probabilitas syaratnya apa? Itu syaratnya yang pertama nilai VI, nilai probabilitas DI itu selalu berkisar antara 0 dan 1. Atau kita tulis seperti ini. 0 kurang dari atau sama dengan VI. VI itu sendiri kurang atau sama dengan 1. Kita sudah mempelajari probabilitas di matematik wajib ya. Kemudian kita tahu bahwa jumlah dari sigma I dari 1 sampai N, PI itu selalu bernilai 1. Ingat, jumlah probabilitas itu selalu 1. Artinya P1 ditambah P2, P3 sampai dengan Pn itu selalu jumlahnya adalah 1. Peluang ya, ini peluang ya, probabilitas atau peluang. Nah, definisinya, definisi fungsi probabilitas, misal X suatu variabel acak diskrit ya, diskrit, nilai dengan nilai X1, X2, X3 sampai dengan Xn, suatu fungsi probabilitas atau titus fx sama dengan probabilitas x sama dengan x kecil ya, x besar sama dengan x kecil, disebut fungsi probabilitas jika memenuhi syarat yang pertama tadi apa? Tidak negatif ya. Yang pertama, fx-nya itu harus lebih atau sama dengan 0 untuk semua x ya. Yang kedua, sigma dari I sampai dari 1 sampai N dari fxi-nya itu selalu bernilai 1. Ini ya. Itu baru dinyatakan dengan fungsi probabilitas. Nah, sekarang distribusi probabilitas dapat dinyatakan dengan tabel ya. Probabilitas. Kemudian tabel fungsi probabilitas. Kemudian grafik. Grafik fungsi. Nah, untuk jelasnya nanti kita ambil contoh soal ya. Contoh ya. Pada pelemparan 2 keping logam. Tentu buatlah variabel acak. Buatlah yang pertama tadi tabel distribusi dan fungsi probabilitas. Kemudian grafiknya. Grafik fungsi probabilitas ya. Nah, sekarang dengan variabel acak, maaf ya. Pada pelemparan 2 keping logam, buatlah tabel distribusi dan fungsi probabilitas, kemudian grafik fungsi probabilitas dari variabel acak, munculnya sisi gambar.
Kalau 2 logam dilempar, nah berarti ini logam pertama sebelah atas ya, logam kedua yang di bawah. Logam pertama pasti ada sisi angka dan sisi gambar. Demikian juga logam kedua ada sisi angka, sisi gambar. Kemungkinan pertama adalah angka-angka. Kedua-duanya angka. Pelemparan kemungkinan yang kedua bisa jadi angka lalu gambar atau gambar angka. Kemudian gambar kedua-duanya. Jadi itu ya. Kita sudah pelajari di probabilitas di matematika wajib ya, kelas 12 juga ya. Nah, variabel acaknya yang kalau sisi gambar pada kolom pertama itu angka-angka ya, kemudian angka gambar, gambar angka, gambar. Ada berapa angka-angka? Satu ya, ini ada 4 ya. Ini juga satu, gambar angka satu, gambar keduanya adalah dua ya. Ini satu. Jadi kalau kita nyatakan ini bisa dinyatakan ini kan sama, satu. Ini jadi satu ya, angka gambar satu. Artinya ada satu sisi gambar itu ada 2 kemungkinan. Ini sehingga variabel acaknya itu adalah tidak ada muncul sama sekali gambar. Mungkin ada satu gambar atau kedua-duanya gambar. Nah, kalau kita bikin tabel distribusinya, tabel distribusi frekuensi, tabel fungsi distribusinya, ini X-nya, ini X. Nah, coba perhatikan ya, kalau muncul 0, itu ada berapa kemungkinan? 0 itu ada, artinya 0 gambar itu ada 1. Berarti 1 dari 4 kemungkinan. Ini ada 4 ya, N-nya sama dengan 4. Ada 1 kemungkinan. 1 dari 4. Kalau 1 gambar, ada enggak 1 gambar? Ada 2, bisa angka gambar angka, ada 2, 2/4. Kemudian kalau kedua-duanya gambar, ada 1 dari 4 kemungkinan ya, berarti 1/4. Ini bisa ditulis setengah ya, sama saja dengan setengah. Kita bikin grafiknya, maka ini kita bikin grafiknya, ini 0, ini 1, 2. 0-nya tadi 1/4 ya, 1/4. Kalau 1, 2/4 atau setengah ya. Nah, kalau 2, 1/4 lagi ya, ini tabelnya. Atau kalau kita bikin ini yang ini namanya banyaknya muncul gambar, banyaknya sisi gambar. Yang sebelah sini kita nyatakan dengan probabilitas. Jadi fungsi probabilitas itu peluang untuk munculnya tidak sama sekali ada gambar itu adalah 1/4 karena ada angka-angka kedua-duanya. Bisa jadi kalau 1 gambar bisa ada 2 kemungkinan, 2/4 ya peluangnya. Sedangkan kalau kedua-duanya gambar itu adalah 1/4. Kalau dibikin grafik diagram batang seperti ini ya, ini. Nah. Ini 0, ini 1, ini 2. 0 itu ada setengah, 1/4 ya. Sedangkan 1 itu adalah setengah. Ini juga 1/4. Oke, jadi bentuknya seperti itu. Ini banyak sisi gambar. Ini probabilitasnya. Jadi bentuk pembuatan grafik ada 2, bisa grafik garis dan batang ya. Oke. Dalam sebuah kotak terdapat 3 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Tentukan distribusi probabilitas
probabilitas X jika X banyaknya terambil kelereng biru. Ini ya. Dalam sum kotak terdapat 3 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Saya tambahkan di sini ya. Diambil secara acak 3 kelereng. Nah, tentukan distribusi probabilitas X jika X banyaknya terambil kelereng biru. Nah, kita ingat ya. Ini ada 3 merah dan 4 biru. Kalau kita jumlahkan ini ada 7 buah kelereng ya. Nah, kita ingat di materi sebelumnya di matematik wajib bahwa titik sampel yang mungkin dari 7 kelereng diambil 3 itu sama saja dengan 7C3. Nah, artinya 7 faktorial 3 faktorial 7 dikurang 3 faktorial. Nah, ini sama saja dengan 7 faktorial per 3 faktorial 4 faktorial. Berarti 7 kali 6 kali 5 ya. Kalau 4 ini sudah dicoret ya. 5 per 3 faktorial ini adalah 6. Jadi ada 35 kemungkinan. 35 kemungkinan. Kalau dari 7 kelereng diambil 3. Dan variabel acaknya adalah terambil kelereng biru, dari ketiga kelereng yang diambil bisa saja apa? Tidak ada sama sekali yang biru, semua terdapat merah. Itu kita sebut X sama dengan 0. Nah, kalau kita nyatakan X sama dengan 0, itu berarti peluangnya adalah apa? Px sama dengan 0 itu sama saja dengan apa? 4 kelereng biru itu cuma tidak terambil, kemudian dikali dengan 3 kelereng merah terambil 3 per 7C3. Nah, ini bisa dihitung di luar ya. Ini nilainya adalah 1 kali 1 per 35. Hasilnya adalah 1 per 35. Oke ya. Kemudian bisa jadi terdapat 1 kelereng biru. Berarti kalau peluang terambil 1 kelereng biru, itu sama saja dengan apa? Dari 4 itu terambil 1. Otomatis merahnya cuma 2 per 7C3. Ini saya langsung jumlahkan, nilainya adalah 4C1 4, 3C2 adalah 3 per 35. Artinya 12 per 35. Oke ya. Bisa jadi X-nya yang 2 itu peluangnya adalah Px sama dengan 2. Itu artinya dari biru itu ada 4 diambil 2, otomatis yang 3-nya cuma terambil 1. Karena jumlah yang diambil ada 3. Ini 2 tambah 1 kan 3. 7C3. Ini saya hitung, berarti 4C2 itu nilainya adalah 6. 3C1 adalah 3 per 35. Hasilnya adalah 18 per 35. Oke ya. Yang terakhir, bisa jadi ketiga-tiganya terambil biru ya. Berarti X-nya sama dengan 3. Berarti 4C3 dikali 3C. Kalau tiga-tiganya biru berarti merahnya adalah tidak ada, 0. Berarti 7C3. Hasilnya adalah 4 kali 1 per 35. Hasilnya adalah 4 per 35. Nah, kalau kita ingat, kalau kita buktikan ya, ini kita buktikan. Jadi kalau kita bikin tabelnya, ini X-nya, ini Vx-nya. Kalau X-nya 0, itu tadi nilainya adalah 1/35. Kalau X-nya 1, kita temukan adalah 12 per 35. Kalau X-nya 2, hasilnya adalah 18 per 35. Yang kalau 3 berarti 4 per 35. Nah, ini akan buktikan bahwa ini adalah distribusi probabilitas ya. Kenapa? Kita hitung. 1 tambah 12 adalah 13. 13 tambah 18 adalah 31. 31 tambah 4 adalah 35. Berarti 35 per 35. Kalau kita jumlahkan ya, sigma Vx-nya, Xi-nya itu adalah 35 per 35. Ini menunjukkan bahwa ini adalah fungsi probabilitas. Ada enggak bernilai negatif? Tidak ada ya. Karena semua bernilai positif. Kan syaratnya adalah Vx itu harus lebih atau sama dengan 0.
Nah, tidak ada satupun di sini bernilai negatif. Kalau kita jumlahkan keempat komponen ini akan bernilai 1. Itulah yang dinamakan dengan fungsi probabilitas. Nah, kita masuk ke soal latihan. Kita mencoba mengerjakan latihan 2 soal tentang distribusi probabilitas diskrit ya. Nah, coba perhatikan. Dalam sebuah kotak terdapat 3 bola kuning, 2 bola hijau. Diambil 3 bola secara acak. Tabel probabilitas banyaknya kejadian bola kuning ya. Bola kuning ya. Oke, kuning. Ini ada 3, hijaunya ada 2. Kalau kita jumlahkan ini ada 5 bola ya. Nah, diambil 3 bola secara acak berarti 5C3. Ini sampelnya ya. 5C3 itu kalau kita hitung berarti 5 faktorial per 3 faktorial, 5 dikurang 3 faktorial. Kalau kita hitung ini 5 faktorial itu bisa dinyatakan dibagi 3 faktorial, 5 faktorial dibagi 3 faktorial, sisa 4, 5 kali 4 ya. Nah, sedangkan 5 kurang 3 adalah 2 faktorial 2 ya. Jadi hasilnya adalah 10. 10 titik sampai 10 kemungkinan. Nah, kemudian tabel probabilitas banyaknya kejadian bola kuning yang terambil. Oh ya, bola kuning. Kalau 3, bisa jadi bola kuningnya X-nya adalah 0. Berarti V X sama dengan 0. Kemungkinan kedua adalah terambil X-nya sama dengan 1. Kemudian X-nya 2. Terakhir adalah bisa jadi ketiga-tiganya adalah sama dengan 3. Oke. Karena diambil 3 dari 5 bola, pasti ada satu yang kuning. Jadi tidak mungkin tidak ada kuning. Nah, jadi ini. Jadi kita mulai dari X sama dengan 1. Berarti ini 3C1 dikali 2C2 per 5C3. Ini 2 berarti 3C2 berarti 2 sisa 1 yang putihnya berarti 5C3. Kalau 3 berarti 3C3 kali 2C0 per 5C3. Nah, kita hitung ya. Kita hitung di sini, ini per 10 ya, bawahnya 10. 3C1 itu hasilnya 3. 2C2 adalah 1. Ini 3C2 adalah 3. 2C1 adalah 2 per 10. Yang ini 3C3 adalah 1. 2C0 adalah 1 per 10. Ini hasilnya adalah 3 per 10. Ini 6 per 10. Ini 1 per 10. Atau kita bikin dengan koma 0,3, 0,6, 0,1. Nah, kita jumlahkan ini adalah 1,1 ya. Nah, kita cek dulu. Nah, kita cek kuncinya 0,3, oke. 0,6, 0,1. Jawabannya adalah C ya. Gampang aja. Pada pelemparan 2 buah dadu, nilai dari variabel acak yang menyatakan jumlah kedua mata dadu yang muncul. Oke. Kalau 2 buah dadu, kita bikin tabel dulu. Ini dadu yang pertama sebelah atas. Ada mata dadunya ada 6 juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua, ini dadu yang pertama. Dadu yang kedua, yang bawah. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bisa jadi kalau pelemparan dadu itu ada kemungkinan, ada 36 kemungkinan ya. Karena bisa saja 1 dengan 1, 1 dengan 2, dan seterusnya ya. Kemudian yang ke bawah, misalnya ini, dari bawah ini anggap aja 4 dengan 6, ini 5, 6, dan 6, 6. Nah, ini angka-angka di dalam sini yang terendah adalah yang ini. Yang tertinggi adalah ini, 6 dan 6. Kalau kita isi silahkan sendiri ya, kita isi. Ini kita sebut 1 tambah 1 berapa? 2 ya. Kemudian 1 tambah 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ini 4 tambah 6, 10. 5 tambah 6, 11. Dan 6 tambah 6, 12. Ini tertingginya 12 ya, terendahnya adalah 2. Kemungkinan titik sampainya seperti ini. Jadi
variabel acaknya adalah 2 sampai 12. Kita cek 2 sampai 12. 2 sampai 12, ini 2 sampai 11, 2 sampai oke ya, jawabannya adalah B ya. Nggak mungkin ada 13 atau angkanya 0 atau 1. Nah, perhatikan tabel distribusi berikut. Nolnya ada M, satunya ada 2M, duanya ada 3M, dan tiganya ada M. Tentukan nilai M. Tentukan nilai M ya. Oke, tentukan nilai M. Nah, gampang aja ya kalau kita hitung. Ingat, distribusi probabilitas atau fungsi probabilitas itu bahwa nilai M tambah 2M tambah 3M tambah M itu harus bernilai 1. Nah, kalau kita hitung M tambah 2, 3, 3 tambah 3M adalah 6M, tambah 1M adalah 7M. Sama dengan 1, berarti otomatis M-nya adalah 1/7. Oke ya, kita cek dulu 1/7. Oh ya, jawabannya adalah D. Yang nomor 4. 2 uang logam dilempar sebanyak 2 kali. Grafik probabilitas yang menyatakan bahwa kejadian muncul angka pada pelemparan tersebut. 2 uang logam dilempar sebanyak 2 kali. Oke. 2 uang logam itu bisa jadi angka. Ada kemungkinan pelemparan pertama dilempar 2, kemudian angka, kelemparan kedua lagi angka-angka juga. Ada kemungkinan angka yang pertama, kemudian angka gambar yang kedua. Ada kemungkinan angka-angka, gambar angka. Ini pelemparan pertama, ini yang kedua. Ini kan 2 logam. Oke. Kemudian bisa jadi apa? Angka gambar pertama bisa jadi angka kedua-duanya. Oke. Atau gambar angka, atau yang keduanya, lemparan kedua adalah angka-angka. Ini pelemparan dua keping logam ya. Nah, bisa jadi munculnya adalah angka yang pertama, tapi gambar-gambar yang kedua. Atau angka gambar ya. Atau gambar angka. Ada nggak kemungkinan lagi? Kemungkinan yang berikutnya gambar-gambar, angka-angka. Angka, gambar, angka. Nah, ini ada berapa kemungkinan lagi gambar-gambar? Oh ya, terakhir bisa jadi gambar angka, gambar. Kita hitung lagi yang gambarnya ada, angkanya cuma 1. Angka gambar, gambar. Gambar angka, gambar. Gambar, angka, gambar, atau gambar, angka. Oke. Selanjutnya ada kemungkinan juga gambar, semuanya gambar, nggak ada angka. Nah, kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Nah, ada 16. Oke, sudah ya. Nah, kalau kita nyatakan dalam distribusi, ini X-nya. Tabel distribusi probabilitas. Ini PX-nya. Ada kemungkinan tidak ada gambar sama sekali. Tidak ada angka sama sekali. Oke, 0. Bisa jadi 1 yang angka. Bisa jadi 2 angka. Bisa jadi 3 angka. Nah, kita lihat. Sama sekali tidak ada angka, ya ini. Ada 1 dari 16. 1/16. Kalau 1 angka, ini kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 dari 16. Kalau 2 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/16. Oh ya, ini 4. Sorry. 4, ada 4 ya. Kalau 3 angka, 3 angkanya ini 1, 2, 3, 4. Ada 4/16. Kalau semuanya angka, keempat-empatnya angka, adalah 1/16. Kalau kita jumlahkan 1 tambah 4, 5, 5 tambah 6, 11, 11 tambah 5, 16 ya. Pas ya, 16/16. Jadi ini 0 ya, 1/16 0, ini 0, 1, 2, 3, 4. 0 itu ada 1/16. Ini 1/16. Kalau 1 itu ada
4/16. Atau seperempat ya, ini seperempat, ini seperempat. Ini kalau 6/16 itu 3/8, ini seperempat ya, 1/16, gitu aja, ini seperempat. Kemudian 3/2 itu 3/8. Kemudian 1/4 lagi ya, yang 3, yang 4 adalah seperempat. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, oke ya. Kalau kita cek di kuncinya yang mirip, ya, 1/16, seperempat, 3/8 dan 1/16 lagi. 3/4 dan 3/16 ya. Jawabannya adalah E. Nah, sekarang yang berikutnya, soal yang berikutnya. Sebuah variabel acak diskrit X mempunyai distribusi probabilitas sebagai berikut. Px sama dengan K kali X kuadrat min 8X untuk X sama dengan 0 sampai 8. Nilai K. Nah, kita hitung kalau P0 ini 0 kuadrat dikurang 0 juga 0 kali 0, 0 ya. P1, 1 dikuadratkan, 1 dikurang 8, min 7 ya. Min 7 kali K, min 7K. P2, 2 dikuadratkan 4, 4 dikurang 16 adalah min 12. P3, 3 dikuadratkan 9, 9 kurang 24 adalah min 15K. Kemudian P4, 4 dikuadratkan 16, 16 dikurang 4 kali 2, 32 adalah min 16. P5, 5 dikuadratkan 25, 25 kurang 40 adalah min 15K. P6, 6 dikuadratkan 36, 36 dikurang 48 min 12K. P7, 7 dikuadratkan 49, 49 kurang 56 adalah min 7K. Kemudian P0, P8 adalah 8 dikuadratkan dikurang 88 adalah 0. Nah, kalau kita jumlahkan negatif min 7, min 12 dan seterusnya, ini sama saja dengan sigma I dari 1 sampai 8 ya. Fxi itu berarti 0 tambah min 7K tambah min 12K plus titik-titik sampai 0 sama dengan min 84 ya. K. Sehingga ingat, jumlah ini harus 1. Min 84K itu sama dengan 1, maka K-nya adalah min 1/84. Nah, kita cek kuncinya min 1/84 adalah, jawabannya A ya. Nah, demikian kita sudah mempelajari tentang distribusi probabilitas diskrit.